bercampur ya, bercampur aduk sekali antara senang bisa pulang ke Indonesia dan sedih karena harus meninggalkan kecantikan dan masyarakat yang saat ini masih memerlukan bantuan dari masyarakat Indonesia. Ya, alhamdulillah ini saya kira pengalaman spiritual yang mungkin tidak akan saya dapatkan di perjalanan yang manapun ketika kita berusaha membantu saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, khususnya di Gaza Utara. Ini saya kira satu perjuangan yang sekali lagi pengalaman spiritual yang tidak akan pernah kita dapatkan di tempat lain dan hanya akan dipercaya oleh orang-orang yang, karena saya sendiri seperti yang pernah saya sampaikan, antara percaya dan tidak, dan sesudah kami tugas di Gaza Utara baru saya meyakini betul apa-apa yang diberitakan Hanya ya campur aduk ya, senang bisa bertemu lagi sama teman-teman Mercy di sini dan keluarga. Sedihnya karena kita tahu eskalasinya sedang sangat meningkat, ya seakan-akan kita pergi dari medan perang, tapi yang kita semua pahami ini adalah upaya kita untuk berlibat ya, untuk istirahat sebentar, kemudian kita siap-siap lagi untuk berangkat kembali. Ya, pertama sih sebenarnya berat ya meninggalkan saudara-saudara kita di sana yang memang mereka sangat memerlukan kehadiran kita, karena minimal dengan kehadiran kita berada di sana minimal memberikan semangat mereka untuk bisa bertahan dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Tetapi di sisi lain memang ada sisi yang memang kita juga harus memberikan waktu juga untuk hal-hal yang lain. Luar biasa ya Kak, campur aduk antara senang dan sedih. Senang mungkin bisa ketemu lagi sama keluarga, tapi sedih saya meninggalkan saudara-saudara dan teman-teman. Alhamdulillah ala kulli hal, akan selalu ada perasaan salah, akan selalu ada perasaan seandainya saya bisa menghentikan apa yang telah dan masih terjadi, seandainya saya bisa memberikan dunia dan seisinya, akan selalu ada perasaan sedih saat meninggalkan Gaza. Sangat-sangat tidak baik-baik saja, malah semakin parah kalau menurut kami. Makin banyak anak-anak yang menjadi korban, perempuan yang menjadi korban, dan pastinya masyarakat tidak bersalah. Makin banyak korban-korban tersebut dan terus terjadi masih suatu insiden di entah di utara, di selatan, bahkan di Gaza City pun semua terus terjadi. Saya kira sangat memprihatinkan sekali ya, khususnya di Gaza Utara dengan ditangkap dan bahkan Syahid dengan beberapa orang dokter di terakhir. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan saudara-saudara kita di Gaza, karena fasilitas kesehatan sudah nyaris total tidak berfungsi. Satu-satunya bangunan yang masih adalah Rumah Sakit Indonesia, tetapi dengan semua sarana dan prasarana fisik yang sudah dihancurkan lebih dahulu, sehingga bangunannya masih, tetapi fasilitas untuk pelayanan kesehatan sama sekali tidak memadai. Di Gaza ya seperti yang di pemberitaan ya, sepertinya memang di akhir tahun itu banyak sekali agenda mereka, termasuk mengosongkan utara dan qadarullah, tapi alhamdulillah saya bersama teman-teman saya di Tim 6 merasakan ya secara kejiwaan maupun secara fisik dari upaya-upaya Zionis untuk membersihkan utara, dan itu sangat berat. Dan di sini kami benar-benar, kalau teman-teman di Gaza bilang you are already Palestinian, walaupun belum ya, mereka bilang 90% lah, karena kami ikut merasakan serangan langsung ke tempat kerja dan kami harus evakuasi sambil berjalan bersama masyarakat. Suasananya mungkin tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Alhamdulillah ketika menjalaninya, tim yang mungkin kita khawatir ya tidak ada penjagaan selain penjagaan Allah, walaupun kami berjalan ya di tengah bombing dan shooting ya dari pihak. Sangat buruk sekali, sangat buruk sekali. Kondisinya memang terutama di bidang kesehatan sangat sekali banyak sekali korban-korban, baik yang menjadi syuhada dan juga banyak sekali yang menjadi korban luka-luka. Kemudian juga hampir di seluruh lini baik dari Gaza Utara, Gaza Tengah dan Gaza Selatan saat ini sedang mengalami kelaparan yang cukup kritis, karena memang selain mereka mengadakan penyerangan kepada masyarakat, mereka juga melakukan satu kejahatan, yaitu melarang bahan makanan untuk bisa masuk, termasuk juga obat-obatan. Bahkan
di kawasan Gaza Utara sendiri otomatis hampir lumpuh untuk kegiatan medis, ya, kegiatan rumah sakit yang memang kita sebagaimana kita ketahui di Gaza Utara adalah rumah sakit terbesar, adalah rumah sakit Indonesia yang dibangun atas inisiasi Mercy, Medical Emergency Rescue Committee yang ada di Indonesia, dan juga ada di backup oleh Rumah Sakit Kamal Udwan dan Rumah Sakit Audah. Tapi hal ini saat ini dalam kondisi yang sementara ini dalam kondisi yang lumpuh. Saat ini kerusakan lebih parah setelah dibandingkan dengan misi yang misi 6 kali ini misi kedua kami. Kami bertugas di Gaza Utara yang kondisinya jauh lebih hancur dibanding Gaza Tengah. Nah, di sana Rumah Sakit Indonesia sudah tidak beroperasi. Jadi pada saat itu kami sempat ditempatkan di Rumah Sakit Kamal Udwan. Sudah tidak ada orang di sana, tapi di sekitar rumah sakit waktu itu masih ada. Setiap hari itu dibom dan ditembaki apapun yang bergerak. Yang menjadi perhatian itu karena kita tahu mereka hanya anak kecil, hanya ibu yang melindungi anaknya, tapi mereka menjadi sasaran. Itu yang membuat keadaan di sana luar biasa. Ya, kalau untuk rumah sakit sebetulnya memang dijadikan tempat yang paling aman ya di dunia ini, karena dia dilindungi banyak orang yang membutuhkan, yang sakit, yang semestinya harus dirawat, dihormati kesehatannya, dihormati dia sebagai manusia. Namun yang terjadi saat ini di Gaza sendiri, rumah sakit adalah satu-satunya tujuan yang paling sering dilancarkan serangan roket, bom, bahkan itu secara langsung baik pagi, siang, dan malam. Dan itu sifatnya terus-menerus. Dan itu luar biasa sekali, sangat harus segera dihentikan. Jangan menghancurkan rumah sakit, jangan mengincar petugas-petugas medis yang ada di rumah sakit tersebut. Sebetulnya kita sebetulnya yang harus diberikan pesan itu, karena mereka tentunya lebih kuat dan lebih tangguh dibanding kita. Tapi untuk masyarakat Indonesia tentunya kami berharap terus fokuskan pikiran kita, doa kita, perjuangan kita untuk terus support masyarakat Palestina. Karena bagaimanapun mereka sangat membutuhkan sekali bantuan-bantuan kita. Dan alhamdulillah banyak doa-doa yang disampaikan oleh masyarakat Palestina langsung kepada kami. Tolong sampaikan doa-doa kami untuk masyarakat Indonesia. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Harapan kita adalah organisasi kesehatan dan kemanusiaan di seluruh dunia mestinya harus membuat sesuatu agar pembantaian baik langsung maupun tidak langsung di Gaza, khususnya di Gaza Utara, mesti memberikan akses untuk tenaga-tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Karena kalau tidak, teoritis mereka akan musnah. Teoritis hanya Allah yang akan bisa menyelamatkan mereka. Berbeda ya, jadi kalau ya alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah dengan segala apa yang Allah hadirkan untuk saya dan tim saya. Untuk kedatangan pertama sama tim 4, mungkin saya bertugas di selatan ya, dengan suasana yang relatif lebih damai, frekuensi bombing maupun syuting itu tidak terlalu sering. Alhamdulillah berkesempatan untuk berada di Gaza Utara yang memang suasananya jauh berbeda, baik kultur maupun pola frekuensi serangan. Jadi lebih berat. Makanya saya juga berharap bahwa tim selanjutnya, tim 7, kami semua berharap, bahkan orang Gaza Utara berharap bisa masuk ke Gaza Utara. Karena mereka lebih, alhamdulillah mungkin salah satu qadarullah yang Allah berikan kepada tim saya adalah kami selamat dari penyerangan maupun evakuasi pada saat itu adalah agar kami menjadi saksi hidup bahwasannya memang pihak Zionis itu benar-benar menyerang medical staff dan menyerang masyarakat, menyerang anak-anak, menyerang perempuan, bahkan baru melahirkan ya. Jadi ketika kami evak itu ada mayat perempuan dan ada bapaknya yang ikut evakuasi bersama, bukan bapaknya ya, kakek mungkin, bapak dari ibu yang syahid itu. Dia bicara dalam bahasa Arab ke saya sambil gendong bayinya, itu anak saya dan ini anaknya dia. Apa yang diberitakan, apa yang digambarkan dalam media sosial bahwa ini bukanlah hanya sekedar perang, tapi genosida, penghabisan suatu kaum, itu memang bukti yang nyata. Ya, kita harus banyak bekerja sama dengan pihak-pihak internasional untuk menekan bagaimana supaya kondisi kesehatan atau instalasi kesehatan bisa kembali berfungsi, ya, terutama mungkin dengan
UN atau juga dengan WHO dan sebagainya. Dan juga kita juga harus banyak berkoordinasi atau berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang mungkin bergerak di bidang yang sama, di bidang medis. Mohon jangan tinggalkan Palestina. Mereka adalah saudara kita Indonesia banyak berhutang budi kepada Palestina, dan juga di Palestina ada Masjidil Aqsa sebagai ujungnya dunia. Kita tahu bahwa Al-Aqsa adalah sebagai padang mahsyarnya nanti pada satu saat di mana manusia akan menuju ke satu titik untuk dihisab di padang mahsyar, yaitu kita tahu Aqsa sendiri artinya adalah ujung, artinya ujung daripada dunia. Mungkin saya cuma mau minta dukungan untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah meninggalkan saudara-saudara kita di Gaza. Tolong bersamai mereka dengan doa. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir saat mereka berbondong-bondong ke surga, kita tidak ditinggalkan oleh mereka. Apa yang kami alami di Rumah Sakit Kamal Adwan itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di sana itu hanya seperti gambaran gunung es. Jadi banyak hal buruk yang terjadi yang tidak ditangkap oleh kamera. Di depan kami setiap hari ada bom, dan itu menyebabkan korban baik dari tenaga medis maupun dari orang-orang yang tidak bersalah. Tolong doakan kolega kami, Dr. Hussam Abu Safia, yang saat ini sedang ditangkap dan kita tidak tahu kabarnya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga Dr. Hussam bisa kembali keluarganya dan melayani pasien-pasiennya. Pesan dari staf lokal kita tercinta, Jurgom, yang mewakili saudara-saudara kita di sana, dia menyampaikan bahwa terima kasih untuk semua yang sudah kalian lakukan untuk kami. Doakan kami di sini. Jika sudah tidak ada kabar dari kami, berarti kami sudah syahid. Sekali lagi kami mohon doanya untuk saudara-saudara kita di sana. Insya Allah mereka tidak akan menyerah, tidak akan pernah kalah. Kita yang seperti buih di tengah lautan. Terima kasih.